Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan turagibu wa tunafsitu wa tuhamisu wa tuhjibi hal jihad li ilahi kalimatillah wa idhari syara'ihi wa sya'irihi ala tariqati ahli sunnati wal jamaah tariqati nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul masyayikh, para kiai, para alim, banafisu minhum Rama Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadid, pengasuh pondok pesantren, cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Diniyah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama khususnipun Ketua Tauhidiyah Dr. Kiai Haji Supandi Awaluddin ingkang kula hormati, jajaran MWCNU Banom lembaga ingkang kula hormati, panitia pengajian ngaji bareng Masjid NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kaum muslimin muslimat hadirin hadirat ingkang kula mulyakake. Kula diperintahkan Rais Surya menyampaikan pidato iftitah tentang keputusan muktamar Komisi Bahsul Masail. Sebagaimana kita Komisi Bahsul Masail satu majelis itu membahas masail diniyah waqi'iyah. Dalam hal masail diniyah waqi'iyah ini ada 3 topik utama yang dibahas. Yang pertama tentang posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah. Yang kedua tentang interseks, ketidakjelasan kelamin dan operasi penyesuaian kelamin. Lalu yang ketiga, negara mengambil tanah rakyat. Dalam kesempatan ini yang akan kami sampaikan hanya 2 saja yang berkaitan langsung dengan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang posisi hilal pada penentuan waktu ibadah dan masalah interseks terkait dengan negara menyita tanah rakyat. Ini butuh waktu agak panjang supaya kita tidak lama-lama. Ini hanya untuk mengisi waktu agar Romo Kiai Haji Fahmi Amrullah ini ada kesempatan istirahat agar supaya tidak langsung datang kemudian langsung kita berikan tugas. Itu gak ilok. Kalau kita membaca keputusan-keputusan muktamar sebelum muktamar NU ke-34 dan keputusan-keputusan Lajnah Bahsul Masail yang ada, semuanya mengatakan bahwa awal Ramadan dan 1 Syawal ditetapkan menggunakan 2 cara. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Yang kedua, ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan ru'yatul hilal, maka menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Atau ketika hilal tidak bisa diru'yat, maka menggenapkan puasa Ramadan 30 hari. Dalilnya banyak, diantaranya dari Bugiyah Murtasyidin halaman 108 itu mengatakan la yusbatu Ramadhanu ka ghairihi minas syuhuri illa bi ru'yatil hilal au ikmali
iddati salasina bila fariqin. Bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya ketika ditetapkan tidak boleh ditetapkan kecuali dengan ru'yah atau menyempurnakan bilangan 30 hari. Meskipun di luar dua metode ini ada yang menggunakan metode lain, yaitu dengan cara hisab. Akan tetapi Mu'tamirin dan lajnah-lajnah Baksul Masail yang lain mengatakan bahwa tidak ada perintah syariat untuk menetapkan awal bulan Hijriyah dengan metode hisab. Itu enggak ada perintah syariat. Dalilnya banyak, diantaranya dalam kitab Al-Ilmun Surah bi isbatis suhur, laukan al-imam yaral hisab fil hilali fa asbata bihi lam yutsba'u li isma'is salabi ala khilafihi. Ketika ada pemerintahan menetapkan awal bulan menggunakan dasar hisab, maka tidak boleh diikuti. Ini keputusan muktamar sebelum muktamar 34. Ada pengembangan masalah. Di sini perlu kami garis bawahi karena ada yang salah paham. Dipikir keputusan muktamar Komisi Baksul Masail 34 di Lampung itu menghapus keputusan yang lama. Bukan. Keputusan muktamar yang keempat Komisi Baksul Masail hanya mengembangkan permasalahannya saja, tidak merevisi apalagi menganulir keputusan-keputusan yang sudah. Di mana seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 kasus yang ditanyakan itu kalau yang mendapat bagian ini bisa itu untuk membantu memahami. Saya tidak membaca buku ini, hanya untuk membantu agar mudah memahami tulisan ini. Jadi begini, ketika hilal atau bulan mestinya sudah bisa diru'yah, sudah kelihatan agak tinggi menurut perhitungan ahli astronomi, ahli perhitungan hisab batik. Akan tetapi saat itu cuacanya mendung, se-Indonesia ini mendung kabeh. Hal ini pernah terjadi, cuma tidak bulan Ramadan sehingga tidak kisru. Nah ini kalau kita memakai hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubi alaikum fa ahmilu wa akmilu sabanas salasina. Kalau kita merujuk pada hadis ini, mestinya kita disuruh menyempurnakan Sa'ban 30 dino. Akan tetapi apabila Sa'ban kita sempurnakan 30 hari akan berefek pada bulan kemudian, bulan berikutnya yaitu Ramadan hanya berusia 28. Mosok poso mek 28 dino. Dalam kasus seperti ini, apakah kita berani menafikan ikmal? Ataukah kita berani menetapkan puasa berdasarkan hisab? Sementara dalil-dalil keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab salaf mutabar, isbat itu ya bil ru'yah, nggak ada isbat bil hisab itu tidak ada. Makanya pemerintah itu kalau melakukan isbat dasarnya adalah ru'yah. Kalau menurut pandangan Ar-Ramli, teori Imam Ar-Ramli itu niku tetap dikengken diperintah ru'yah. Ketika tidak mampu tidak bisa meru'yah, mungkin karena mendung, tetap diperintah nyempurnakno Sa'ban 30 hari. Berarti jika tanggal 29 Ramadan hilal sudah kelihatan, ya posone dimokelno, posone dibatalno. Lajeng ngadani sehari di hari yang lain. Lah teori hukum ngeten iki lak rada ribet toh. Kan ngeten iki rada ribet. Poso dikon batalno, mari ngono dikongkon ngodoni sehari di hari yang lain. Iki kanggo wong awam kan yo gak mungkin iso nrimo apa maneh kok ngadani. Akhirnya Mu'tamirin mengikuti pendapat Ibnu Hajar lan As-Subki. Tapi Ibnu Hajar dalam masalah ini menggunakan teori terbalik.
Karena tidak ada dalil, tidak ada keterangan secara langsung baik dalam kitab-kitab Sal Mu'tamar langsung dalam membahas masalah ini. Ibnu Hajar niku matur, ketika ahli hisab, perhitungan hisab qat'i menyatakan hilal tidak bisa diru'yah, misalnya krono di bawah ufuk utawa belum 1 derajat, lalu ada orang mengatakan dapat meru'yah hilal, maka pengakuan ru'yanya boleh ditolak krono hisab. Lah krono bisa demikian, dengan tidak adanya ru'yat bisa menetapkan ru'yah. Paham nggih? Niki kalau menurut ilmu badai niku disebut ilat aksun. Cara usul fikih ngono contone kaya hadis Nabi riwayat Muslim niku. Di hadis sahih. Wa fi kulli bad'in shadaqatun. Ing dalam saben buduk panjenengan niku ada nilai sedekah. Para sahabat tanya, lho Kanjeng Nabi, wong buduk kok ana nilai sedekah niku pripun? Wong nekani sahabat kok ana kok nilainya padha karo sedekah. Qala ara'aitum law walla'a fi haramin akana alaihi wisrun. Kamu kan tahu dosa. Apa mana digono sak nggon-nggon itu kan dosa. Pakadzalika wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Sebaliknya. Makanya pakadzalika kalau memaknani itu yang enak sebaliknya, apabila barang siji kon gokno ngene barang halal, itu kan ada ganjarannya. Ini namanya teori terbalik. Ilat aksun. Sama dengan yang didawuhkan Ibnu Hajar. Ketika perhitungan hisab qat'i itu mengatakan hilal tidak mungkin bisa dilihat. Karena apa? Karena misalnya hari ngono dadak ana wong ngaku iso melihat iso ru'ya hilal. Maka pengakuan ru'yat ini harus ditolak karena hisab. Nah, karena bisa menolak ru'yat dengan tidak adanya ru'yat ini, maka bisa menetapkan ru'yat. Ini teori aksun. Dengan demikian berarti ketika cuaca mendung semuanya, kita bisa menetapkan Sya'ban 29 hari. Karena coro hisab hilal sudah pasti terlihat kalau umpamanya tidak mendung. Dalilnya apa di antara hadis rawi riwayat Imam Muslim hadis sahih la tasumu hatta tarahimul hilal wala tuftiru hatta tarahu fa in hum alaikum faqduru lahu niki oleh Imam Ibnul Qutaibah oleh Imam di kalangan para sahabat itu dikatakan, dijelaskan begini, ketika malam 30 tidak berhasil ru'yatul hilal, maka awal bulan bisa ditetapkan berdasarkan hisab. Awal bulan bisa ditetapkan hisab. Jadi ketika malam 30 tidak bisa melihat bulan atau tidak bisa ru'yatul hilal karena mendung, maka awal bulan bisa ditetapkan hisab, itu fakdur. Walaupun mayoritas ulama mengatakan harus disempurnakan sabannya kan begitu. Tapi banyak sekali imam pendapat senada seperti yang disampaikan oleh Harun itu, dan ini masih mazhab Syafi'i itu mengatakan ketika sudah ada kepastian hilal bisa dilihat dan tidak bisa lihat, maka ilmu falak, ilmu hisab bisa menafikan ikmal. Artinya apa? Jika ada kepastian hilal bisa dilihat, itu artinya apabila perhitungan hisab qat'i menyatakan hilal sudah di atas ufuk. Sebenarnya batasan berapa derajat, satu derajat atau dua derajat, itu sebenarnya nggak ada di dalam referensi kitab-kitab Salafut Tapar. Ar-ru'ya ghairul mudhabit itu nggak ada. Pokoknya di atas.